Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggota Intan Nurhayati, Rista Nurhikmah, Adinda Yamashita, Patia Amalia Tahira, Dinda Natasha Artamevia S, Anissa Trisya. Kami di sini akan membahas tentang perbedaan proses infeksi berbagai agen infeksius. Agen-agen infeksius. Infeksi merupakan peristiwa masuk dan penggandaan mikroorganisme di dalam tubuh pejamu. Sedangkan agen infeksius adalah mikroorganisme yang dapat menimbulkan infeksi. Mikroorganisme yang termasuk dalam agen infeksi antara lain virus, bakteri, jamur, parasit, rickettsia, dan chlamydia. Proses infeksi virus. Proses infeksi virus ini terjadi pada sel yang dimulai dengan menempelnya virus infektif pada reseptor yang ada di permukaan sel. Ada tidaknya reseptor tersebut pada sel tertentu ditentukan oleh faktor genetik, tingkat diferensiasi sel, dan lingkungan sel. Virus poliomyelitis misalnya, hanya mampu menginfeksi sel hewan primata. Tidak semua sel primata dapat terinfeksi. Sel-sel ginjal dan sel-sel otak dapat terinfeksi, sementara sel-sel epitel tidak. Secara umum, interaksi sel dapat dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, virus yang akibat efek sitosidalnya atau efek toksisnya menimbulkan banyak kematian sel. Yang kedua, virus yang proses berkembang biaknya tidak menimbulkan kematian sel langsung tetapi hanya menimbulkan kelainan kecil. Yang ketiga, virus yang proses infeksinya mengubah tumbuh kembang sel sehingga sel tumbuh kembang berlebihan. Pada keadaan terakhir, seringkali proses infeksinya pada masa awalnya tidak mengganggu fungsi-fungsi sel. Yang pertama, infeksi oleh virus. A. Saluran pernapasan. Banyak virus penyebab penyakit seperti influenza dan lain-lain. Gejala di tempat lain seperti virus variola yang bersifat tumorik seperti virus papiloma. Pada influenza, proses infeksinya dimulai dari virus yang masuk harus berhadapan dengan A yang mampu menetralisir dan glikoprotein yang mampu menghambat perlekatan virus pada reseptornya. B. Virus tak berselubung yang masih infektif setelah lewat cairan empedu dan lambung. Virus tersebut hanya menyebabkan penyakit setempat seperti rotavirus, Norfolk agent, Hawaii agent, paratopavirus. Pada kasus infeksi rotavirus, gejala timbul akibat kerusakan sel-sel veli. Akibat kerusakan tersebut terjadi defisiensi enzim-enzim penting seperti dikasarida dan gangguan absorpsi garam-garam dan air. Infeksi secara litik melalui fase-fase. Yang pertama ada fase absorpsi. Pada fase absorpsi ini, fase melekat di bagian tertentu dari dinding sel bakteri dengan serabut ekornya. Daerah perlekatan itu disebut dengan reseptor. Yang kedua, fase penetrasi. Tidak memiliki enzim untuk metabolisme. Bakteriofage yang memiliki enzim lisosom yang berfungsi melindungi dinding sel bakteri. Yang ketiga, ada fase replikasi dan sintesis. Pada fase ini merupakan yang merusak DNA bakteri dan menggunakan sebagai bahan untuk replikasi dan sintesis. Pada fase replikasi, fase menyusun dan memperbanyak DNA-nya. Pada fase sintesis, phage membentuk selubung-selubung protein kapsis baru. Yang bagian 4, fase perakitan, komponen-komponen fase akan disusun membentuk fase yang baru lengkap dan molekul DNA dan kapsidanya. Yang kelima, fase pembebasan atau lisis. Setelah fase dewasa, sel bakteri akan pecah sehingga phage yang akan baru keluar. Jumlah virus baru ini dapat mencapai 200 buah. Pembentukan partikel bakteriofage melalui siklus titik ini memerlukan waktu 20 menit. Infeksi secara lisogenik melalui fase-fase. Yang pertama ada fase absorpsi dan infeksi. Pada fase absorpsi dan infeksi, peristiwa yang terjadi sama halnya dengan fase absorpsi pada infeksi secara litik. Phage menempel di tempat yang tepat, yang spesifik pada sel bakteri. Yang kedua ada fase penetrasi. Pada fase ini, phage melepas enzim lisozim sehingga dinding sel bakteri berlubang. Selanjutnya, DNA phage masuk ke dalam sel bakteri. Yang ketiga ada fase penggabungan. DNA virus bergabung dengan DNA bakteri membentuk prophage. Dalam bentuk prophage, sebagian besar gen berada dalam phage tidak aktif. Tetapi sedikitnya ada satu gen yang selalu aktif. Gen aktif berfungsi untuk mengkode protein reseptor yang berfungsi menjaga agar sebagian gen prophage tidak aktif. Kemudian yang keempat ada fase replikasi. Saat prophage akan bereplikasi, itu artinya DNA phage juga turut bereplikasi.
Kemudian, ketika bakteri membelah diri, bakteri menghasilkan 2 sel anakan yang masing-masing mengandung propage. Selanjutnya ada proses infeksi bakteri. Proses infeksi bakteri dimulai dari di mana suatu bakteri harus menempel dan melekat pada sel inang, biasanya pada sel epitel. Setelah bakteri mempunyai kedudukan yang tetap untuk menginfeksi, mereka mulai memperbanyak diri dan menyebar secara langsung melalui jaringan atau melalui sistem limfatik ke aliran darah. Infeksi ini atau bakteremia dapat berlangsung sementara ataupun tetap. Selanjutnya ada contoh proses infeksi bakteri. A. Pneumococcal pneumonia adalah contoh infeksi S. pneumoniae dapat dibiarkan dari nasofaring 5-40% orang sehat. Terkadang, pneumococcus dari nasofaring diaspirasi ke dalam paru-paru. Misal, aspirasi yang paling sering terjadi pada orang-orang yang lemah seperti pada orang yang sedang koma, di mana refleks batuk yang normal hilang. Infeksi berkembang pada rongga udara terminal paru-paru. Pneumococi dapat menyebar sehingga menyebabkan infeksi sekunder, misal cairan cerebrospinal, katup jantung, ruang persendian. Komplikasi utama dari pneumococcal pneumonia adalah meningitis, endokarditis, dan septic arthritis. B. Kolera. Proses infeksi pada kolera meliputi ingesti Vibrio cholerae, atraksi hematoktik, bakteri pada epitelium usus, motilitas bakteri dengan flagellum volar tunggal, dan penetrasi lapisan mukus pada permukaan intensial V. cholerae tetap tinggal pada permukaan sel epitel dengan diperantai oleh pili dan kemungkinan oleh adesi lain. Produksi toksin kolera mengakibatkan terjadinya aliran klorida dan air ke dalam lumen usus, menyebabkan diare dan ketidakseimbangan elektrolit. C. Pes. Yersinia pestis adalah bakteri intrasel gram negatif kultatif yang ditularkan oleh gigitan phlebites atau aerosol dan menyebabkan infeksi sistemik yang sangat invasif dan sering mematikan, disebut pes. Sebagian besar penderita pes merupakan penduduk desa, lebih banyak ditemui pada laki-laki dan dapat terjadi pada semua umur. Pes disebabkan oleh infeksi bakteri Yersinia pestis. Bakteri ini pada awalnya mengidentifikasi kutu. Ketika kutu menggigit tikus, maka tikus tersebut akan terinfeksi bakteri pes. D. Mikrobakteri. Bakteri dalam genus Mycobacterium adalah bakteri berbentuk batang langsing aerob yang tumbuh membentuk rantai lurus atau bercabang. Mycobacterium memiliki dinding sel berlemak yang terdiri atas asam mikolat yang menyebabkan kuman initan asam yang membuat bakteri ini asam dan alkohol. E. Kusta. Kusta atau lepra atau penyakit Hansen adalah infeksi progresif lambat akibat Mycobacterium leprae yang mengenai kulit dan saraf perifer serta menyebabkan deformitas. F. Sifilis. Sifilis atau dikenal juga dengan raja singa adalah penyakit infeksi menular seksual yang bersifat kronis. Sifilis disebabkan oleh Treponema pallidum. Sifilis dapat menyerang organ-organ dalam tubuh seperti jantung, otak, dan susunan saraf. Penyakit sifilis dapat menyerang laki-laki maupun wanita dan segala usia. Selanjutnya, ada media infeksi bakteri. Yang pertama ada melalui makanan atau minuman. Infeksi yang disebabkan oleh bakteri lebih sering ditularkan melalui makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia. Akibatnya, jika tertelan bakteri melalui makanan atau air yang kotor, maka manusia dapat menderita berbagai macam penyakit yang menyerang pencernaan. Yang kedua, melalui kontak langsung. Bersentuhan secara langsung dapat menularkan bakteri antara orang yang satu dengan orang yang lain. Berhubungan seksual dengan orang yang memiliki bakteri tersebut juga dapat berisiko terkena bakteri. Yang ketiga, melalui luka.
Luka pada bagian tubuh tertentu dapat menjadi akses masuknya bakteri-bakteri ke dalam tubuh kita. Yang keempat, melalui transfusi darah dan jarum suntik. Penggunaan jarum suntik pada saat melakukan transfusi darah baiknya menjadi satu hal yang penting untuk diperhatikan. Karena apabila saat melakukan transfusi darah, jarum suntik tersebut tidak diganti, maka resiko untuk tertular bakteri semakin besar. Yang kelima, melalui udara. Melalui udara, pelepasan bakteri melalui bersin, nafas, dan ludah. Jika udara yang mengandung bakteri terhirup oleh orang yang sehat, maka kemungkinan akan menjadi penularan penyakit melalui pernapasan. Yang keenam, melalui plasenta atau infeksi bawaan. Infeksi terjadi akibat beberapa jenis patogen yang mampu melewati penghalang plasenta, sehingga bisa menginfeksi janin yang ada dalam kandungan. Infeksi tersebut mempunyai resiko berbagai kelainan-kelainan yang mungkin terjadi pada bayi atau anak bawaan. Selanjutnya, proses infeksi jamur. Pada keadaan normal, kulit memiliki daya tangkis yang baik terhadap kuman dan jamur karena adanya lapisan lemak pelindung dan terdapat flora bakteri yang memelihara suatu keseimbangan biologis. Bila lapisan pelindung tersebut rusak atau keseimbangan mikroorganisme terganggu, maka spora-spora dan fungsi dapat dengan mudah mengakibatkan infeksi, terutama pada kulit yang lembab. Misalnya tidak dikeringkan dengan baik setelah mandi karena keringat dan menggunakan sepatu tertutup. Spora ini terdapat di mana-mana seperti di tanah, debu rumah, dan juga di udara. Di lingkungan yang panas dan lembab, dan di tempat di mana banyak orang berjalan tanpa alas kaki. Infeksi dengan spora paling sering terjadi misalnya di kolam renang, spa, ruang olahraga, kamar ganti pakaian, dan kamar mandi. Selanjutnya ada mekanisme infeksi jamur yang terdiri dari yang pertama, tahap inkubasi. Ketika lapisan pelindung tersebut rusak atau keseimbangan mikroorganisme terganggu, beberapa aktivitas yang menyebabkan kulit menjadi lembab adalah kulit tubuh yang tidak dikeringkan dengan baik setelah mandi, berkeringat, dan menggunakan sepatu tertutup. Penularan jamur terjadi oleh spora-spora yang dilepaskan penderita mikosis bersamaan dengan serpihan kulit. Yang kedua ada tahap prodromal. Setelah terjadi infeksi, spora tumbuh menjadi miselium dengan menggunakan serpihan kulit sebagai makanan. Dan yang terakhir ada tahap sakit. Benang miselium menyebar ke seluruh arah sehingga lokasi infeksi meluas. Enzim yang dimiliki fungi menembus ke bagian dalam kulit dan mengakibatkan suatu reaksi peradangan. Peradangan tersebut terlihat seperti bercak-bercak merah bundar dengan batas-batas tajam yang melepaskan serpihan kulit, sehingga menimbulkan rasa gatal-gatal di kulit. Selanjutnya ada proses infeksi parasit. Penularan penyakit parasit terjadi karena stadium infektif berpindah dari satu hospes ke hospes yang lain. Parasit menginvasi imunitas protektif dengan mengurangi imunogenisitas dan menghambat respon imun host. Yang pertama, parasit mengubah permukaan antigen mereka selama siklus hidup dalam host vertebrata. Yang kedua, menjadi resisten terhadap mekanisme efektor imun selama berada dalam host. Yang ketiga, parasit protozoa dapat bersembunyi dari sistem imun dengan hidup di dalam sel host atau membentuk kista yang resisten terhadap efektor imun. Dan kemudian parasit menyembunyikan mantel antigeniknya secara spontan ataupun setelah terikat pada antibodi spesifik. Yang keempat, lalu parasit menghambat respon imun dengan berbagai mekanisme untuk masing-masing parasit. Parasit dapat berpindah ke hospes lain dengan cara yang pertama, hand to mouth. Yang kedua, dibawa oleh vektor binatang penular, misalnya nyamuk. Yang ketiga, dibawa oleh hospes perantara yang terdiri dari siput, ikan, sapi, atau babi. Stadium infektif dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui beberapa cara. Yang pertama, kontaminasi makanan dan minuman. Yang kedua, kontaminasi kulit atau selaput lendir. Dan yang terakhir, gigitan serangga.
Selanjutnya, proses infeksi rickettsia. Rickettsiosis ditularkan melalui gigitan serangga pada kulit. Hanya penyebab key fever yang ditularkan lewat udara airborne, sehingga pada penyakit ini tidak ditemukan kelainan kulit. Beberapa jenis mamalia dan arthropoda merupakan hospes alam untuk rickettsia. Bahkan yang terakhir dapat bertindak sebagai vektor dan reservoir. Infeksi pada manusia hanya bersifat insidentil, kecuali pada tifus epidemik yang vektor utamanya kutu manusia juga, yaitu Pedicellus pestilenti. Pada umumnya, rickettsia dapat dimatikan dengan cepat pada pemanasan dan pengeringan, atau oleh bahan-bahan bakterisid. Rickettsia memasuki sel inang dengan menginduksi fagositosis, lalu segera lolos dari fagosom untuk tumbuh dan berkembang biak di dalam sitoplasma atau nukleus sel inang. Sel inang biasanya akan lis pada akhirnya, menyebabkan pelepasan organisme baru. Sel inang juga dirugikan oleh efek racun dari dinding sel. Selanjutnya, ada tahap-tahap infeksi pada rickettsia. Rickettsia typhi memperoleh bahan makanan dari darah yang diambil dari spesies inang lalu masuk dan tumbuh di dalam sel epitel usus luar bersama dengan tinja yang dikeluarkan kutu. Rickettsia typhi yang berada pada tinja dari kutu tersebut menjangkiti tikus dan manusia melalui inokulasi intrakutan dengan penggarukan kulit atau perpindahan oleh jari ke dalam membran lendir. Rickettsia typhi tidak menyebar secara efektif ke sel-sel lainnya sampai pembelahan binernya telah selesai, yang pada akhirnya membuat sel inang retak dan pecah serta membebaskan sejumlah besar typhi. Penggandaan diri inilah yang menyebabkan kehancuran sel endotel yang selanjutnya mengakibatkan kerusakan organ, jaringan, dan kehilangan darah. Lalu ada gambaran patologi pada rickettsia. Rickettsia berkembang biak di dalam sel endotel pembuluh darah kecil. Sel membengkak dan nekrosis, terjadi trombosis pembuluh darah yang dapat mengakibatkan ruptur dan nekrosis. Di kulit nampak nyata adanya lesi vaskuler. Vaskulitis yang terjadi pada beberapa organ merupakan dasar terjadinya gangguan hemostatik. Dalam jaringan otak dapat ditemukan penumpukan limfosit, leukosit, polimorfonuklear, dan makrofag yang bertalian dengan kelainan pembuluh darah pada mas akelabu. Kelainan ini disebut nodul tifus. Pada pembuluh darah kecil, jantung, dan organ-organ lainnya pun dapat terkena kelainan yang serupa. Yang kedua ada imunitas. Infeksi rickettsia pada manusia diikuti dengan timbulnya kekebalan yang tidak lengkap atau hanya sebagian terhadap infeksi yang berasal dari suatu sumber luar. Selain itu, seringkali terjadi relapse dalam suatu biakan sel makrofag. Rickettsia juga difagositosis dan selanjutnya dapat berkembang baik intraseluler meskipun ada antibodi. Jika ke dalamnya dimasukkan limfosit yang berasal dari matang yang telah kebal, maka pembiakan tersebut akan terhenti. Selanjutnya ada gambaran klinik. Semua infeksi rickettsia ditandai dengan adanya demam, sakit kepala, malaise, lesu, kelainan di kulit atau skin rash, pembesaran limpa, dan hati. Hanya pada fever tidak disertai adanya kelainan di kulit. Kadang-kadang disertai dengan adanya pendarahan di bawah kulit. Pada kasus-kasus yang berat dapat dijumpai gejala stupor, delirium, dan bahkan shock atau bercak-bercak gangren di kulit atau jaringan subkutan. Mortalitasnya sangat variabel, mulai kurang 1% sampai setinggi 90%. Setelah sembuh pada umumnya, timbul kekebalan, masa tunas antara 1 sampai 4 minggu. Kemudian ada penyakit yang disebabkan oleh infeksi rickettsia. Golongan ini termasuk penyakit demam oleh rickettsia yang sulit dibedakan dari penyebab golongan tifus, tetapi dapat berkembang biak dalam sitoplasma ataupun inti sel hospes.
Penyakitnya terutama ditularkan oleh sengkenit atau tik dan bukan oleh kutu atau pinjal. Dalam tubuh sengkenit, kuman tersebar di seluruh organ termasuk ovarium dan kelenjar ludah, sehingga dapat terjadi transmisi secara transovarium dan lewat air ludah. Jadi, selain sebagai vektor, sengkenit juga berfungsi sebagai reservoir primer. Demam ini disebabkan oleh Coxiella burnetii yang termasuk keluarga Rickettsiaceae, berbeda dengan Rickettsia lainnya karena dapat tahan hidup di luar sel hospes. Penularan pada manusia lewat gigitan serangga, gejala penyakit yang ditimbulkan berupa pneumonitis tanpa kelainan kulit dan tidak menimbulkan antibodi terhadap proteus strain OX. Penyakit yang ditimbulkan berlangsung secara mendadak, demam, dan menggigil tanpa kelainan kulit. Golongan tifus dan golongan spotted fever yaitu Rickettsia, penyebab tifus epidemik dan tifus endemik yaitu Rickettsia prowazekii dan Rickettsia typhi. Kuman ini berkembang biak di dalam sitoplasma sel hospes. Penyakit yang ditimbulkan disebut demam tifus. Masa tunas antara 5 sampai 18 hari. Pada dasarnya, gambaran klinik demam tifus sama, hanya tifus endemik gejala penyakitnya lebih ringan jika dibandingkan dengan tifus epidemik dan jarang berakibat fatal. Demam semak atau scrub tifus disebabkan oleh Rickettsia nipponica. Penyakit ini ditularkan oleh tungau trombikulit dalam stadium larva atau ciger. Tungau dapat berfungsi sebagai vektor dan reservoir sekaligus. Gejala penyakit menyerupai tifus endemik, sering ditemukan limfositosis dan limfadenopati 1-2 minggu setelah gigitan larva infeksius, timbul demam, menggigil, dan sakit kepala hebat. Beberapa hari berikutnya timbul kelainan di kulit dan pneumonitis. Demam ini disebut juga demam 5 hari yang disebabkan oleh Rocalimanea quintana, berbeda dengan Rickettsia lainnya karena tidak dapat dikembangbiakan dalam binatang percobaan biasa, biakan sel ataupun dalam telur bertunas, tetapi dapat tumbuh dalam agar darah dengan suasana udara kadar CO2 10%. Tidak dikenal adanya binatang sebagai reservoir. Yang selanjutnya ada proses infeksi Chlamydia. Infeksi kronis Chlamydia dapat memicu kerusakan tuba yang dari beberapa penelitian in vitro diperkirakan dapat diakibatkan oleh 1. Badan elementer Chlamydia trachomatis yang terdapat pada semen pria yang terinfeksi menular ke perempuan pasangan seksualnya. Yang kedua, ada Chlamydia naik ke traktus produksi wanita yang menginfeksi sel epitel pada tuba Fallopi. Yang ketiga, di dalam sel badan elementer berubah menjadi badan retikular dan memulai untuk bereplikasi. Yang keempat, jalur apoptosis dihambat yang menyebabkan sel terinfeksi dapat bertahan. Yang kelima, ketika jumlah badan elementer mencapai tingkat densitas tertentu, maka badan elementer tersebut akan terlepas dari sel epitelium dan menginfeksi sel di sebelahnya. Yang keenam, badan elementer ekstraseluler akan mengaktifasi sistem imun berupa diproduksi dan sitokin proinflamasi lainnya. Yang ketujuh, respon imun akan menurun jumlah badan elementer dan menghambat replikasi intraseluler dari badan retikular. Yang kedelapan, interupsi replikasi badan retikular yang menyebabkan Chlamydia tetap ada dalam bentuk intraseluler sehingga dapat menimbulkan respon imun yang bersifat destruktif pada bentuk persisten ini. Protein sampai 60 atau CHSP60 dilepaskan yang dapat menyebabkan respon inflamasi. Yang kesembilan, ketika jumlah badan elementer berada di bawah kadar kritis tertentu, maka aktivasi sistem imun berhenti dan replikasi badan retikular mulai kembali. Yang ke-10, perubahan siklus infeksi badan elementer dengan destruksi dari sel epitel baru dan persisten dalam intraseluler dengan pelepasan CHSP60 menyebabkan pembentukan jaringan perut dan merusak patensi tuba Fallopi. Yang selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi transmisi agen-agen infeksius. Penyakit dapat menular terjadi sebagai akibat dari adanya interaksi agen. Proses transmisi
keberadaan penjamu. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi transmisi agen infeksius, di antaranya ada sebagai berikut. Faktor penyebab atau agen. Yang pertama yaitu sumber penular. Sumber penular juga mempengaruhi proses transmisi agen infeksius seperti hewan, manusia, air, dan lain-lain. Yang kedua, penularan kontak secara langsung, penyakit kelamin. Yang pertama ada kontaminasi dan luka, infeksi luka rabies. Yang kedua ada inokulasi, gigitan serangan atau malaria, suntikan atau serum hepatitis. Yang ketiga ada menelan makanan dan minuman yang terkontaminasi, hepatitis A, poliomyelitis, kolera. Terus yang keempat ada menghirup debu dan droplet, influenza, tuberkulosis. Selanjutnya, ada perbedaan proses infeksi berbagai agen infeksius. Tubuh memiliki benteng terhadap infeksi yang tersebar di seluruh jaringan dan mencegah masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh. Benteng pertama diserahkan oleh kulit yang utuh, membran mukosa permukaan, dan sekret yang diproduksi. Contohnya, lisozim, air mata merusak peptidoglikan dinding bakteri. Selanjutnya, yaitu agen penyebab infeksi yang terdiri dari virus, bakteri, jamur, parasit, rickettsia, dan chlamydia. Infeksi virus menyebabkan penyakit umumnya digolongkan ke dalam sistem organ yang terkena, seperti infeksi virus pernapasan. Bentuk kelainan klinis yang ditimbulkan seperti virus yang menyebabkan ekstastema, dan sifat infeksi laten virus. Infeksi yang menyebabkan oleh bakteri sering terjadi bersamaan dengan adanya rasa sakit, nyeri, atau borok pada bagian tubuh. Ada waktu saat sistem kekebalan tubuh tidak dapat menyingkirkan suatu infeksi bakteri. Masing-masing faktor penyebab memiliki karakteristik tersendiri. Jamur menimbulkan infeksi, umumnya terjadi di kulit. Dan selanjutnya ada infeksi jamur lebih cenderung mengenai darah-darah yang sering berkeringat dan lembab, seperti muka, badan, kaki, lipatan paha, dan lengan. Parasit yang terdiri dari vermes dan protozoa menimbulkan infeksi melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Sekian, terima kasih sudah mau mendengarkan materi dari kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.